Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti apa ya tahapan-tahapan ibadah haji yang dilalui oleh jemaah? Sebelum berangkat, para calon jemaah mengikuti manasik haji. Disinilah mereka belajar semua tata cara ibadah haji, mulai dari niat, bacaan doa, hingga simulasi pelaksanaan. Semua ini penting agar saat tiba di tanah suci, ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Dari tanah air, jemaah terbang menuju Arab Saudi, biasanya ke kota Madinah terlebih dahulu. Terletak sekitar 450 km dari Mekah, Madinah adalah kota suci kedua dalam Islam. Tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan akhirnya dimakamkan. Di sana, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dan beribadah di Raudah, sebuah taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Disinilah jemaah melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan penuh haru dan kekhusyuan. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah menuju Makkah dan langsung melaksanakan umroh tamattu yang terdiri dari niat ihram dari mikot, dilanjutkan dengan tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul. Setelah umroh selesai, jamaah tidak lagi dalam keadaan ihram. Mereka kemudian menunggu hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan kembali berihram dari tempat masing-masing untuk memulai rangkaian haji. Haji tamattu dipilih karena memberikan waktu istirahat setelah umroh, sehingga fisik dan mental jemaah lebih siap menghadapi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun, sebagai bentuk konsekuensi manasik tamattu, jemaah wajib menyembelih dam, yakni hewan kurban, sebagai syarat sahnya ibadah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong rambut sebagai simbol menyucikan diri. Menjelang tanggal 8 Zulhijjah, jamaah kembali mengenakan ihram untuk memulai proses haji. Hari ini disebut Hari Tarwiyah, di mana jemaah bergerak menuju Mina sekitar 7 km dari Mekah untuk bermalam. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling agung, yakni Hari Arafah. Disinilah puncak ibadah haji berlangsung. Jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah dan melakukan wukuf, berdiam diri, dan berdoa, memohon ampunan serta merenungi perjalanan hidup. Usai wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah. Di sana mereka menginap sejenak di alam terbuka dan mengumpulkan kerikil untuk prosesi lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, jemaah melontar jumroh Aqobah, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu, jemaah mencukur rambut atau bertahallul sebagai tanda telah keluar dari sebagian larangan ihram. Setelah melontar, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari rangkaian ibadah yang dijalani. Hari-hari setelahnya disebut Hari Tasyrik, di mana jemaah kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan Aqobah selama 2 atau 3 hari. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Inilah momen haru di mana banyak jemaah tak kuasa menahan air mata, berharap bisa kembali suatu hari nanti. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak di kaki, tapi juga di hati dan jiwa. Begitulah tahapan ibadah haji yang penuh makna dan hikmah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jejak suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.